kasih pemirsa, Anda masih bersama kami dalam Kominfo Newsroom. Pemirsa, Palang Merah Indonesia mengirimkan tim medis untuk membantu proses evakuasi korban gempa di Turki. Pengiriman tenaga medis ini merupakan bentuk solidaritas kemanusiaan Indonesia dengan dunia internasional. Selengkapnya kita akan berbincang langsung dengan Pak Habib Priyono, selaku Indonesian Emergency Medical Team atau relawan PMI yang berada di Turki. Dan juga Pak Mahfud, selaku Kasubdit Kesehatan Darurat Markas Pusat PMI yang berada di Jakarta. Kita sapa terlebih dahulu. Assalamualaikum, selamat malam Pak Habib. Selamat malam waktu Indonesia Pak Habib. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam juga untuk Pak Mahfud yang ada di Jakarta. Saya akan bertanya kepada Pak Habib terlebih dahulu yang saat ini tengah berada di Turki. Pak Habib, seperti apa kondisi terkini di lokasi Anda di Turki saat ini, dan Pak Habib sudah berada di Turki ini sejak kapan, Pak? Terima kasih, selamat malam Bapak Ibu semuanya, bahwa tim INA IMT sudah berada di Turki sejak tanggal 13 Februari 2023. Baik, dan untuk kondisi terkini yang ada di Turki, baik kondisi di lapangan maupun kondisi dari para korban gempa yang terjadi di lokasi terdekat Pak Habib ini seperti apa kondisinya, Pak? Ya baik, jadi kondisi secara keseluruhan di Turki, khususnya di Provinsi Hatay, itu hampir di atas 90% itu bangunan itu runtuh, kolaps. Kemudian banyak sekali korban-korban sampai dengan informasi tanggal 13 Februari yang lalu bahwa sekitar 40.000 masyarakat atau rakyat Turki, khususnya yang berada di Provinsi Hatay itu meninggal dunia. Kemudian banyak sekali puing-puing rumah itu ya. Jadi sebagian warga Turki yang mereka selamat itu sebagian itu berada di pengungsian atau evacuation center yang dibangun oleh pemerintah setempat. Ada juga yang sebagian juga mereka harus mengungsi ke tempat sanak saudara di sekitar daerah tersebut. Misalnya kita lihat kalau di INA IMT itu sendiri itu berdiri di Hasa. Kemudian di pusat gempa kurang lebih ada di Provinsi Hatay. Kota Hasa dengan Hatay itu kurang lebih bisa ditempuh dalam waktu 2-3 jam, jarak antara 40 sampai 50 kilometer itu. Jadi kalau kita bisa melihat itu hampir mayoritas itu bangunan itu pada rusak, runtuh dan sebagainya. Baik, akibat gempa di Turki ini banyak bangunan yang begitu runtuh, dan juga ini menyebabkan pertanggal 13 Februari kemarin menyebabkan 40.000 masyarakat ini meninggal dunia. Kemudian Pak Habib, bagaimana dengan kondisi 5 dokter umum yang dikirimkan ke Turki? Apakah saat ini kelima dokter umum itu dalam keadaan sehat, dan apakah di Turki saat ini masih dapat dianggap masih dalam masa tanggap darurat begitu Pak Habib? Ya, kami berlima dari Palang Merah Indonesia yang bergabung dalam INA IMT. Seluruh tim bisa dikatakan mereka dalam kondisi yang sehat. Namun demikian bahwa kita bisa sampaikan bahwa situasi khususnya adalah suhu di sana sangat ekstrim, ini yang benar-benar kita tidak prediksi sebelumnya ya. Jadi kita hanya mendapatkan informasi bahwa suhu itu sekitar rata-rata -4 gitu. Kita juga sudah dibekali dari Indonesia, baik dari kantor kami di Palang Merah Indonesia berupa baju hangat dan perlengkapan sebagainya. Namun demikian ternyata apa yang kita bawa dan kita gunakan di Turki saat itu masih kurang cukup ya. Jadi bisa dikatakan bahwa kita menderita kedinginan yang luar biasa itu ya, kedinginan yang mungkin hampir mayoritas dari tim itu kan warga tropis yang kita tidak memahami bagaimana situasi kondisi ketika di winter gitu ya. Jadi ini perlu sekali adaptasi yang menurut kami sangat luar biasa. Bahkan tim kami dari 5 tim dari PMI itu, satu tim itu adalah perawat, satu orang lagi adalah apoteker, itu hampir mengalami hipotermi ya karena saking dinginnya. Dan kemudian perlengkapan yang mungkin kita belum memprediksikan sebelumnya. Jadi tidak pernah memprediksikan bahwa suhu akan se-ekstrim ini ya. Jadi di tenda IMT itu berdiri di Hasa, di mana Hasa itu di daerah perbukitan yang itu yang menyebabkan suhu sangat dingin ya. Tapi kita memiliki tekad yang kuat bahwa kita harus bisa melalui atau kita harus bisa beradaptasi lebih cepat agar kita bisa mampu memberikan pertolongan kepada masyarakat Turki yang terdampak.
Baik, sehingga yang dialami tenaga medis yang berada di Turki ini adalah suhu ekstrim yang sangat dingin begitu, cuaca dingin yang begitu menerpa kepada dokter umum yang ada di sana. Namun dengan adanya mental dan juga tekad dari para dokter umum ini untuk dapat segera beradaptasi untuk segera menyelesaikan misi di sana. Kemudian saya ingin beralih ke Pak Mahfud. Pak Mahfud, bagaimana langkah strategis yang dilakukan oleh PMI dalam rekonstruksi dan juga pemulihan gempa yang ada di Turki, Pak Mahfud? Ya, baik. Terima kasih, Mbak. Sebetulnya kemarin pada saat keberangkatan itu kita tahu bahwa dari PMI sendiri itu sudah menyumbangkan itu berupa uang tunai sebesar 100.000 US dollar. Seperti yang sudah tadi ditayangkan itu Bapak Ketua Umum PMI sendiri yang menyerahkan kepada kedubes perwakilan kedubes yang kedubes Turki yang ada di Jakarta. Nah, untuk rekonstruksi sendiri memang kita masih dalam proses pembahasan karena ini kita ada juga perhimpunan nasional yaitu melalui Federasi Internasional di mana itu perhimpunan Palang Merah dan Bulat Sabit Merah Internasional. Nah, ini yang lagi kita coba masih kita lihat apakah nanti ini lihat perkembangan dari pemerintah juga, yang dari pemerintah sendiri yang sudah dilakukan itu apa, dari dari PMI sendiri yang nanti akan kita lakukan itu apa. Ini memang masih dalam proses ngelihat situasi kondisi nanti pada fase rekonstruksinya gitu, Mbak. Baik, dengan adanya uang tunai yang diberikan sebanyak 100.000 US dollar begitu ya Pak, yang diserahkan oleh Ketua Umum PMI ini, apakah Betul. ini terpisah dengan logistik yang diberikan begitu ya Pak? Ini hanya terpisah. Baik, ini hanya memberikan bantuan berupa uang tunai dan juga nanti bantuan logistik ini terpisah. Kemudian laporan hingga kini yang mungkin Pak Mahfud dapat terima, bagaimana dengan kondisi warga negara Indonesia yang menjadi korban gempa di sana? Apakah masih ada WNI yang belum akan dievakuasi begitu Pak? Selama ini memang kabar terkait dengan yang WNI itu masih belum ada yang dievakuasi, di mana yang kemarin terakhir itu aja yang dipulangkan ke Bali dan juga yang ke Lombok yang meninggal di sana. Sampai saat ini kita belum menerima informasi terkait dengan kepulangan WNI yang ada di Turki. Baik, kemudian saya ingin kembali beralih ke Pak Habib. Pak Habib, sebenarnya di mana para WNI ini dievakuasi ataupun dirawat di sana Pak? Apakah termasuk di tenda IMP begitu atau ada ruang rawat khusus untuk warga negara Indonesia yang berada di Turki begitu Pak? Baik, terima kasih. Sepengetahuan saya selama bertugas di INA-IMT memang ada beberapa korban masyarakat atau warga negara Indonesia yang menjadi korban itu, beberapa memang ada yang mendatangi tenda kami gitu ya, atau ada juga yang memang misalnya mereka berada di tempat atau di kota provinsi yang tidak terlalu terdampak, itu beberapa WNI itu mereka berobat ke rumah sakit terdekat atau bisa dikatakan RSUD-nya di sana gitu ya. Tapi ada beberapa memang yang di tenda INA-IMT itu ada beberapa yang warga WNI gitu, khususnya adalah para mahasiswa itu yang berobat ke tenda kami di INA-IMT. Baik, berarti ini penanganan terus dilakukan oleh pihak kedokteran umum maupun tenaga medis yang ada di sana. Dan juga saya sebenarnya ingin tahu sih Pak, untuk di Turki sendiri udah sampai di sana itu bantuan logistik apa saja yang sudah PMI berikan kepada para korban khususnya WNI, dan sebenarnya apa yang menggerakkan Pak Habib ini untuk dapat terjun langsung membantu para korban gempa yang ada di sana Pak? Ya, baik. Jadi mungkin saya lebih menggarisbawahi apa sih motivasi gitu ya untuk bisa ikut terlibat dalam penugasan untuk respon gempa di Turki itu, yang pastinya bahwa PMI sebagai salah satu lembaga kemanusiaan terbesar di Indonesia yang memiliki mandatori untuk bisa memberikan bantuan ketika ada suatu bencana terjadi, suatu baik itu nasional maupun secara internasional. Itu yang melatar belakangi bahwa PMI memang harus bisa membantu. Dan kalau secara internal bagi saya bekerja di tempat kemanusiaan itu adalah sebagai sesuatu yang bisa dikatakan bahwa kita aktualisasi diri kita untuk membantu sesama. Kemudian juga
melatar belakangi juga adalah sesuatu yang bahwa bekerja di tempat bencana, menolong sesama adalah sesuatu yang sebagai ibadah gitu ya. Kemudian terkait dengan bantuan-bantuan juga bahwa di INAIMT PMI menjadi bagian kecil dari seluruh anggota bantuan kemanusiaan Indonesia itu. Jadi PMI juga ketika kami berangkat ke Turki, memang dari Palang Merah Indonesia juga membawakan obat-obatan, di mana obat-obatan itu akan kita gunakan juga untuk membantu para korban masyarakat di Turki. Kemudian juga kita juga dibekali perlengkapan rumah sakit lapangan seperti tenda, velbed, kemudian kita juga membawa alat pengolah air sehingga air bisa digunakan sesuai dengan baku mutu yang distandarkan. Kita juga membawa oksigen, konsentrat dan alat kesehatan yang nantinya ketika penugasan sudah selesai akan kita sumbangkan kepada masyarakat Turki. Kalau secara garis besar Indonesia juga menyumbangkan seluruh rumah sakit lapangan yang kita bawa kepada pemerintah lokal setempat, khususnya di distrik Hasa gitu. Selain itu juga di INAIMT juga menyumbangkan seperti selimut hangat untuk warga Turki, kemudian sleeping bag, kemudian berbagai makanan gitu ya seperti mie instan, Indomie, telur dan sebagainya. Jadi luar biasa kalau kita membahas terkait dengan sumbangan Indonesia, PMI maupun Indonesia itu sangat luar biasa di Turki, dan menurut pantauan yang bisa saya sampaikan bahwa masyarakat Turki itu sangat menerima sumbangan dari Indonesia ya. Jadi mereka berkali-kali mengucapkan terima kasih untuk rakyat Indonesia, terima kasih untuk rakyat Indonesia itu ya. Dan kami juga tidak segan-segan mengatakan bahwa Anda nggak perlu mengucapkan terima kasih, karena Turki pun ketika Indonesia terjadi gempa yang terakhir contohnya di Palu gitu ya tahun 2018, Turki juga merupakan negara yang pertama yang datang ke Indonesia untuk memberikan bantuan. Nah, ikatan itulah mungkin yang selama ini terjalin ya, baik secara internal bagi saya pribadi gitu, atau secara nasional antara negara dan negara, dan memang selalu kami mendengar gitu ya, masyarakat Turki selalu mengatakan kepada kami Indonesia itu bahwa selalu mereka mengatakan we are brothers. Jadi memang ketika kita sudah mendeklarasikan sebagai brothers, artinya bahwa siapapun di antara kita yang sedang tertimpa suatu bencana dan sebagainya, memang secara voluntary kita memiliki mandatori untuk saling membantu. Baik, dengan demikian dapat digarisbawahi bahwa motivasi yang menggerakkan hati Mas Habib ini untuk berangkat ke Turki membantu sesama ini ialah untuk aktualisasi diri, bisa membantu sesama, dan tentunya ini juga menggerakkan hati untuk solidaritas kemanusiaan secara internasional. Kemudian Pak Mahfud boleh menambahkan bantuan logistik apa saja yang sudah diberikan oleh PMI untuk para korban gempa yang ada di Turki, dan apakah sudah bisa dipastikan begitu Pak para relawan ini untuk pulang kembali ke Indonesia dan meninggalkan rumah sakit Indonesia yang ada di sana, rumah sakit lapangan yang ada di sana untuk di Turki, bagaimana itu Pak? Ya, terima kasih Pak. Untuk yang logistik tadi sudah disampaikan sama Pak Habib, memang itu yang kita bawa ke mana pada saat respon INAIMT. Jadi INAIMT ini Mbak gabungan dari Indonesia, khususnya ini di bawah leader itu dari BNPB, karena ini di bawah kesehatan, jadi leadernya ada di Kemenkes. Bahwa ini adalah gabungan dari berbagai macam elemen, baik itu TNI, Polri, dan juga lembaga masyarakat lainnya yang tergabung dalam INAIMT. Jadi satu rumah sakit itu Indonesia sumbangkan, jadi bukan pakai nama PMI, ini Indonesia sumbangkan kepada dinas kesehatan yang ada di Turki, khususnya yang di provinsi Hatay tadi. Itu sih Mbak. Jadi ini memang gabungan. Kalau dari PMI sendiri itu baru uang sebesar 100.000 US dollar itu aja Mbak. Ditambah tadi beberapa peralatan logistik yang sudah disampaikan sama Pak Habib tadi. Baik, kemudian apakah sudah dapat dipastikan begitu Pak, para relawan PMI ataupun para tenaga bantu yang ada di sana untuk pulang ke Indonesia, apakah sudah dapat dipastikan kapannya begitu Pak? Ini sudah dapat dipastikan akan pulang kembali, karena ini kita juga bekerja sama dengan pemerintah, jadi semua itu nanti kita nunggu
kapan akan kepulangannya itu dari dari pemerintah semua nanti yang menyediakan tiket dan juga nanti akomodasi, karena memang dari halte itu nggak ada langsung direct pesawat karena ini timnya secara keseluruhan banyak. Jadi dibuat beberapa dibuat beberapa periode. Jadi periode satu yang pulang duluan, yang kedua dan yang ketiga ini kebetulan dari tim teman-teman PMI ini dapat di kloter yang terakhir. Itu sih Mbak, kembali ke Indonesia. Baik, terakhir Pak Habib, apakah PMI ini masih membuka saluran donasi bagi korban gempa yang berada di Turki? Dan silakan sampaikan harapannya seperti apa, dan nanti Mas Habib ini juga boleh menyambung harapannya seperti apa kemudian. Dimulai dari Pak Mahfud. Oke, baik. Sumbangan berupa donasi mungkin bisa disalurkan melalui rekening Palang Merah Indonesia tentunya, atau melalui rekening yang lain. Kemudian kalau harapan bagi saya adalah bahwa gempa di Turki saat ini sudah mulai memasuki ke fase recovery, artinya fase tanggap darurat itu sudah mulai berangsur berkurang. Artinya kebutuhan yang terkait dengan permasalahan, kalau kita terkaitkan dengan kesehatan, terkait dengan permasalahan kesehatan terkait dengan kesehatan, misalnya patah tulang dan sebagainya, itu sudah diatasi pada fase-fase awal, dan saat ini sudah mulai memasuki ke fase-fase berikutnya yang pastinya mulai muncul berbagai penyakit bawaan yang bukan bersumber dari gempa tadi. Misalnya adalah penyakit-penyakit yang terkait misalnya dengan sanitasi gitu ya. Apakah memang di minggu-minggu kedua penugasan kami mulai muncul itu pasien-pasien dengan diare, pasien-pasien dengan ISPA dan sebagainya, dan tidak kalah pentingnya bahwa kita harus melihat bahwa saat ini mulailah muncul gejala-gejala psikologis gitu ya, yang pada fase-fase awal mungkin belum muncul, kemudian fase-fase yang selanjutnya, minggu kedua, minggu ketiga selanjutnya itu akan muncul gangguan-gangguan psikologis seperti mungkin mengalami gejala ketakutan, masih mengalami gangguan-gangguan terkait dengan pola tidur, kemudian gangguan-gangguan tentang ingatan yang masih bertahan sampai dengan minggu kedua dan minggu ketiga. Harapan bagi saya mungkin masyarakat gitu ya, atau dalam hal ini Palang Merah Indonesia dan tentunya Indonesia secara garis besar itu masih bisa mensupport Turki melalui kegiatan-kegiatan yang terkait dengan psikologis, karena bagaimanapun juga gangguan psikologis itu tidak kayak gangguan fisik yang nampak. Katakanlah misalnya korban gempa tertimpa, jelas misalnya di bagian tangan itu terlihat yang luka adalah di bagian tangan, tapi kita tidak pernah bisa melihat luka dalam mental atau psikologis masyarakat Turki, dan ini yang penting sekali, yang memang benar-benar harus kita fokuskan, tidak hanya kepada fisik tapi terkait dengan psikologis atau mental atau kesehatan mental masyarakat. Karena jika hal ini terabaikan, bisa jadi nanti permasalahan psikologis itu bisa berubah atau bisa terekspresikan yang disebut dengan gejala-gejala psikosomatis, di mana gejala yang berawal dari permasalahan psikologis yang tidak teratasi itu akan berubah misalnya menjadi perasaan nyeri yang tidak bisa tergambarkan, perasaan misalnya pusing tapi tidak bisa tergambarkan karena apa dan sebagainya. Jadi ini penting sekali untuk kita bisa memfokuskan tidak hanya pada permasalahan fisik tapi permasalahan psikologis. Mudah-mudahan harapan saya, misalnya negara Indonesia, pemerintah Indonesia, baik itu PMI, NGO lain dan sebagainya, itu bisa mulailah mensupport terkait dengan permasalahan psikologis, kesehatan mental atau psikososial dan sebagainya. Itu harapan bagi saya selaku relawan gempa di Turki. Terima kasih. Ya, baik. Kemudian sehingga pemulihan psikologis ini menjadi perhatian khusus yang tengah dilakukan oleh relawan PMI yang tengah berada di Turki sana. Dan Pak Mahfud, seperti apa harapannya Pak? Dapat dijelaskan secara singkat, silakan. Ya, kalau harapan kami tadi menyampaikan juga bahwa di PMI Pusat sendiri itu masih membuka rekening donasi untuk gempa di Turki dan Suriah ini. Itu sudah terpampang besar, itu nomor rekeningnya kita pasang di gedung dan juga ada di web-webnya PMI. Kalau harapan dari kami adalah kita akan coba tetap membantu saudara-saudara kita yang berada di Turki dan Suriah, dan juga harapan-harapan lain tadi mungkin
itu apa yang disampaikan tadi Pak Habib, yang dukungan psikososial, dan juga mungkin adalah di masa rekonstruksinya, di mana itu kebutuhan shelter juga mungkin akan dibutuhkan, karena sudah beberapa beberapa bulan dari mulai kejadian itu akan segera coba untuk dipindahkan ke shelter-shelter ataupun ke hunian-hunian yang lebih layak untuk keluarga. Begitu Pak, terima kasih. Baik, saluran donasi ini masih dibuka PMI untuk membantu teman-teman yang mengalami gempa di Turki, dan juga kita harapkan bahwa relawan yang ada di sana, khususnya teman-teman yang di Indonesia ini, dalam keadaan sehat dan semangat, serta dapat pulang dengan selamat, dan seluruh korban gempa ini dapat tertangani dengan baik. Terima kasih atas waktunya Pak Habib selaku relawan PMI yang tengah berada di Turki, dan juga Pak Mahfud selaku Kasubdif Kesehatan Darurat Markas Pusat PMI. Terima kasih atas waktunya. Salam sehat selalu Bapak-Bapak. Salam sehat. Ya, terima kasih. Terima kasih. Pemirsa, kami akan kembali dengan beragam informasi lainnya. Tetaplah bersama kami dalam Kominfo Newsroom.